Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi kitabil hadits, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Wa qala aidan, man kharaja min baitihi fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, untuk belajar ilmu, maka dia berada di jalan Allah sampai dia pulang ke rumahnya. Alhamdulillah, yang kami hormati pengurus Masjid Raya Anur Bagan Batu, yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Pertama dan paling utama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan karunia dan rahmatnya sehingga kita dapat berkumpul di sini untuk menunaikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa salat maghrib dengan berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan pengajian. Ini merupakan nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita. Maka kita bersyukur atas nikmat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya salawat beserta salam tetap tertuju kepada junjungan alam Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan bersalawat kepada beliau kita diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaat dari beliau kelak di hari di mana syafaat beliau sangat kita butuhkan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hadirin sekalian, pada minggu yang lalu kita telah membahas muqaddimah sampai pada sholawat kepada Nabi. Bahwasanya kita bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah maknanya kita memohonkan rahmat untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bersolawat supaya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan rahmat. Maka di sini ada permasalahan sehingga Syekh Ismail Al-Hamidi mengatakan, fa in qila inna rahmata lin nabiyyi hasilatun fa talabuha tahsilul hasil. Jika dikatakan sesungguhnya rahmat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sudah dirahmati, maka untuk apa lagi kita bersolawat supaya Nabi mendapat rahmat? Wong Nabi itu sudah dapat rahmat kok. Maka jawabannya, mengapa kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fal jawab annal maqsuda bi salatina alaihi talabu rahmatin lam takun. Bahwasanya maksud dengan solawat kita itu adalah meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan rahmat yang belum ada. Nabi Muhammad itu memang sudah dirahmati, sudah mendapatkan rahmat. Namun di dalam majelis ini ada rahmat yang belum didapatkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya kita duduk dalam pengajian ini kan ada rahmat. Nah, rahmat yang ada di sini ini itu belum didapatkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jika kita bersolawat kepada Rasulullah, Rasulullah akan mendapatkan rahmat dari rahmat yang diturunkan
sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam fala yazalu yataraqqa fil kamalat, tidak henti-hentinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu selalu meningkat di dalam kesempurnaannya, ila ma la nihayatalah, sehingga tidak ada ujungnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu terus mendapatkan solawat, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga dia mencapai kesempurnaan yang tiada ujungnya. Fahuwa yantafi'u bi salatina alaihi ala sahih, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mendapatkan manfaat dari solawat kita menurut kaul yang sahih. Lakin akan tetapi, ada tapinya nih. Memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dapat manfaat dari solawat kita. Akan tetapi la yanbaghi ayyaqsidal musalli dzalik, akan tetapi orang yang bersolawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak boleh bermaksud dia bersolawat supaya Nabi dapat manfaat, nggak boleh. Memang hukumnya tidak haram, tapi bahasanya la yanbaghi, tidak sepatutnya kita bersolawat. Aku bersolawatlah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad supaya Nabi dapat manfaat, katanya, supaya Nabi dapat rahmat. Itu enggak boleh. Meskipun memang dia bersolawat Nabi dapat manfaat, tapi dia tidak boleh berniat, bermaksud supaya Nabi dapat manfaat dari solawatnya. Lalu bagaimana? Apa niat dia bersolawat? Maka niat dia bersolawat bal yaqsidut tawassul ila rabbih fi naili maqsudihi. Akan tetapi dia bersolawat itu bermaksud tawassul, menjadi perantara. Solawatnya itu menjadi perantara ila rabbihi, kepada Tuhannya, fi naili maqsudihi, di dalam mencapai tujuan dirinya. Jadi kita bersolawat itu supaya solawat kita jadikan perantara kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mencapai tujuan-tujuan kita. Kita pengen dapat ridho Allah, kita pengen dapat pahala. Dengan solawat itu kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan perantara solawat supaya mendapatkan ridho Allah, supaya mendapatkan pahala, supaya mendapatkan rahmat. Itulah tujuan-tujuan kita. Karena memang tujuan kita hidup ini kan ridho Allah, gitu. Dalam satu makalah ulama itu mengatakan ridhon nas ghayatun la tudrok. Ridhonya manusia itu adalah suatu puncak yang tak mungkin bisa kau dapatkan. Ridho Allah ghayatun la tudrok. Ridhonya Allah adalah satu puncak yang tak mungkin kau tinggalkan. Adrik ma la yudrak watruk ma la yudrak. Dapatkanlah apa yang tidak bisa kau tinggalkan, dan tinggalkanlah apa yang tak bisa kau dapatkan. Dapatkanlah apa yang tak bisa kau tinggalkan. Apa itu? Ridhonya Allah. Adrik ma la yudrak. Dapatkanlah apa yang tak bisa kau tinggalkan, yaitu ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hidup ini mencari ridhonya Allah. Ridhonya Allah adalah sesuatu yang tak bisa ditinggalkan. Watruk ma la yudrak, dan tinggalkanlah apa yang tak bisa kau dapatkan. Apa itu? Ridhonya manusia itu tak bisa kau dapatkan. Nggak perlu kita cari, nggak perlu kita tuntut supaya disukai orang, supaya dicintai orang, supaya disenangi orang. Nggak perlu, karena itu nggak mungkin bisa didapatkan. Nggak mungkin semua orang bisa suka sama kita. Nggak mungkin semua orang mau sayang sama kita, nggak mungkin. Sebagian mungkin iya, tapi kalau semuanya itu nggak mungkin. Sesuatu yang tak mungkin bisa kau dapatkan. Maka tinggalkan saja ridhonya manusia, kejar ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka solawat yang kita kerjakan supaya kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala, bukan bermaksud supaya Nabi dapat manfaat, tapi solawat kita jadikan perantara untuk kita mencapai tujuan-tujuan kita.
Wala yajuzu du'a lin Nabi sallallahu alaihi wasallam bighairil warid, dan tidak boleh berdoa untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sesuatu yang tidak ada hadisnya. Karahimahullah, seperti rahimahullah. Nah, enggak boleh mendoakan Nabi itu kecuali ada hadisnya. Contohnya apa? Contohnya di sini disebutkan rahimahullah. Kita misalnya nyebut Muhammad rahimahullah, itu enggak boleh karena enggak ada hadisnya. Apa doa yang cocok bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam? Balil munasib wal laiq fi haqqil anbiya ad-du'a bis salati wassalam. Akan tetapi yang cocok dan layak untuk para nabi adalah mendoakannya solawat dan salam. Para nabi itu disolawati dan diberikan salam kepada mereka, bukan rahimahullah. Wa fi haqqi sahabah wat tabi'in wal awliya wal masyayikh bit taradi, dan di dalam haknya para sahabat dan tabi'in, para wali-wali dan para masyayikh itu dengan meminta kepada Allah supaya mereka diridhoi. Nah, kalau doa untuk para nabi tadi solawat dan salam, kalau untuk para sahabat, para tabi'in, para wali-wali, para masyayikh itu radhiyallahu anhum, meminta supaya Allah meridhai mereka. Itulah doa yang layak bagi mereka. Wa fi haqqi ghairihim, dan kepada selain mereka, yakfi ayyu du'ain kana, dan selain mereka, selain para sahabat, tabi'in, para aulia, para masyayikh, itu doa apa saja boleh. Kemudian Syekh Salim Ibn Sumair Al-Hadrami melanjutkan muqaddimahnya ala Sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi. Salawat kepada Sayyidina Muhammad, penutup para nabi, salawat juga kepada keluarganya dan para sahabatnya. Ala Sayyidina Muhammadin, salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disyarahkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, penjelasannya, Muhammad huwa afdalu asma'ihi. Nama Muhammad itu adalah nama Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling afdal. Wal musamma lahu bidzalika jadduhu, dinamai, yang memberi nama pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu jadduhu Abdul Muttalib, kakeknya Abdul Muttalib. Yang memberi nama Muhammad kepada Nabi Muhammad adalah kakeknya Abdul Muttalib. Fi sabi'i wiladatihi, di hari ke-7 kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Limauti abihi qablaha, karena ayahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah meninggal dunia sebelum lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqila lahu, kemudian ditanya, kakeknya Nabi Muhammad ini ditanya apa? Lima samaituhu Muhammadan, ditanya kakeknya ini oleh orang-orang, kenapa engkau memberi nama cucumu itu dengan nama Muhammad? Walaysa min asma'i abaika wala qaumika, tidak ada itu orang tuamu, kakek-kakekmu dulu, kaum-kaummu yang memberi nama anak-anak mereka Muhammad. Tapi kamu kenapa kok ngasih nama cucumu itu kok Muhammad gitu? Maka faqala, Abdul Muttalib menjawab, rajautu ayyahmada fis sama wal ard wa qad ayyahmada fis sama'i wal ard. Aku berharap, kata Abdul Muttalib, supaya manusia yang ada di langit, orang-orang yang ada di langit dan di bumi itu memujinya. Jadi Muhammad itu artinya kan pujian. Muhammad itu dipuji. Asal katanya hamida, artinya pujian. Jadi ada ilmu shorof namanya tasrif, untuk
perpindahan dari satu kalimat ke kalimat yang lain untuk menghasilkan makna yang dituju. Muhammad itu artinya dipuji. Jadi Abdul Muthalib memberikan nama Nabi Muhammad itu dengan Muhammad supaya orang-orang yang berada di langit dan di bumi memujinya. Begitu jawaban Abdul Muthalib ketika dia ditanya kenapa cucunya diberi nama Nabi Muhammad. Wa qad haqqaqallahu raja'ahu, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang diharapkan Abdul Muthalib itu menjadi kenyataan. Sampai sekarang dia dipuji baik di dunia maupun di langit. Wa innama ata bis salati fi awwali kitabihi ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amal bil haditsil qudsi. Dan hanya saja pengarang kitab ini menulis sholawat di dalam kitabnya, di awal kitabnya menulis sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah amalan bil haditsil qudsi, karena mengamalkan hadits qudsi. Apa bunyi hadis qudsinya? Wa huwa qauluhu ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, abdi lam tashkurni idza lam tashkur man ajraitu ni'mata ala yadayhi. Hambaku belum bersyukur kepadaku kalau dia tidak bersyukur kepada orang yang aku telah memberikan nikmat kepadanya. Hamba-hamba Allah belum dikatakan bersyukur kepada Allah. Sampai kapan? Sampai dia bersyukur kepada orang yang telah diberikan Allah kenikmatan kepadanya. Siapa orang yang sudah diberikan kenikmatan kepada Allah? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu orang yang sudah diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita tidak berterima kasih kepada Rasulullah, orang yang sudah diberikan kenikmatan oleh Allah, maka kita dianggap hamba Allah yang belum bersyukur kepada Allah, karena tidak bersyukur kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi maksudnya pengarang menulis sholawat di awal kitabnya adalah berterima kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Supaya apa? Supaya dia dicap sebagai hamba Allah yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala syakka annahu sallallahu alaihi wasallam al-wasitatul uzma lana fi kulli ni'matin, bal huwa aslul ijadi li kulli makhluqin adamin wa ghairihi. Dan tidak ada keraguan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah perantara yang paling agung bagi kita di dalam setiap kenikmatan. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah perantara bagi kita untuk mendapatkan kenikmatan-kenikmatan. Kenapa? Bahkan huwa aslul ijadi likulli makhluqin adamin wa ghairihi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah asal adanya setiap apa yang ada di dunia ini, baik itu manusia ataupun selainnya. Kita ada di dunia ini, dan apa yang ada di dalam dunia ini ada, itu sebab adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka harusnya apa? Kita berterima kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan apa? Dengan sholawat itu tadi. Makanya pengarang Syekh Salim Ibnu Sumair Al-Hadrami yang mengarang kitab Safinatin Najah ini itu menulis sholawat di awal kitabnya. Dan juga pengarang kitab ini menulis sholawat juga mengamalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, man shalla alayya fi kitabin lam tazalil malaikatu tusalli alaihi ma dama ismi fi dzalikal kitab. Barang siapa yang bersolawat kepadaku, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi kitabin, dalam satu kitab, dalam satu buku, lam tazalil malaikatu,
maka tidak henti-hentinya para malaikat tusalli alaihi, bersolawat kepadanya, madamasmi fi dzalikal kitab, selama namaku masih ada di dalam kitab tersebut. Ini keutamaan bersolawat di dalam satu kitab. Ketika kita mau nulis satu kitab, nulis buku, di dalam tulisan itu kita bersolawat kepada Nabi, maka selama solawat itu masih tercantum di sana, selama itu para malaikat akan memohonkan ampunan bagi penulisnya selama nama Nabi masih ada di dalam tulisannya tersebut. Masya Allah, dahsyat juga ya Pak. Kita mau belanja misalnya, dalam tulisan itu cabai merah, cabai hijau seperempat, ya, bawang merah sekian kilo, bawang putih sekian, terong, tomat, macam lah kita. Di atasnya itu tulis Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Masya Allah. Selama nama Nabi masih tercantum di sana, maka selama itu malaikat akan terus memohonkan ampunan untuk kita. Malaikat terus bersolawat kepada kita. Maknanya malaikat bersolawat itu memohonkan ampunan. Jadi kita ini kan banyak dosa, betul kan? Dengan sebab menulis itu di dalam, menulis solawat di dalam satu kitab, dalam satu tulisan, sebab itu malaikat akan memohonkan ampunan untuk kita. Dahsyat, malaikat ini nggak pernah berbuat dosa. Doanya itu pasti dikabulkan Allah Ta'ala. Kalau kita ini kan banyak dosa, doa belum tentu dikabulkan Allah, sebab banyak dosa. Tapi kalau malaikat, alladzina la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, para malaikat itu makhluk Allah yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah dan selalu mengerjakan apa saja yang diperintahkan oleh Allah. Doanya pasti diijabah oleh Allah. Ada orang yang menulis solawat di dalam satu kitab, maka malaikat akan memohonkan ampunan untuknya. Jelas diampuni orang itu. Maka ini bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Qala Abdul Mu'ti as-Similawi fi ma'na hadzal hadis. Seorang ulama bernama Abdul Mu'ti as-Similawi berkata di dalam makna hadis ini tadi, kataba as-salata wa shalla aw qara'a as-salata al-marsumata fi ta'lifin hafilin aw risalatin lam tazalil malaikatu tad'u bil barakah aw tastaghfiru lahu. Makna hadis ini, kata Syekh Abdul Mu'ti, beliau mengatakan barang siapa yang menulis solawat atau bersolawat atau membaca solawat yang tertulis di dalam bukunya, di dalam suratnya, maka tidak henti-hentinya para malaikat akan mendoakan dia supaya dia mendapatkan berkah, ataupun para malaikat mendoakan ampunan untuknya. Khatamin Nabiyyin atau Khatimin Nabiyyin, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah penutup Nabi. Fala nabiyya ba'dahu, maka tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa alihi, dan salawat juga kepada keluarganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud dengan keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wahum jami'u ummatil ijabah. Mereka adalah seluruh umat ijabah. Jadi umat Nabi itu ada yang namanya umat ijabah. Umat ijabah itu adalah umat yang menerima atau meyakini baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa melihat Nabi. Seperti kita ini, kita akan beriman kepada Nabi tapi tidak melihat Nabi. Kita disebut umat ijabah.
Nah, yang dimaksud alihi di sini, sholawat juga ke atas keluarga Nabi adalah siapa? Adalah umat ijabah. Karena apa? Karena ada hadis Nabi, alu Muhammadin kullu taqiyyin. Keluarganya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seluruh orang yang bertakwa. Nah, kalau kita bertakwa, kita termasuk keluarga yang dimaksud mendapatkan sholawat di sini. Akhrajahu Tabrani. Hadis ini dikeluarkan ditakhrij oleh Imam Tabrani. Wa sahbihi, dan salawat juga ke atas para sahabatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapakah sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu? Wa huwa man ijtama'a mu'minan bin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ba'da risalah walau qabla al-amri bid-da'wah fi hali hayatihi ijtima'an muta'arifan bi ayyakuna fil ardi walau fi zulmatin aw kana a'ma wa illam yash'ur bihi. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang berkumpul bersama Nabi dalam keadaan beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi, walaupun belum ada perintah untuk dakwah. Selama dalam keadaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hidup berkumpul dengan Nabi, saling mengenal, bi ayyakuna fil ardi, bertemunya di dunia, walaupun di dalam kegelapan ataupun orang tersebut buta dan dia tidak sadar bahwa dia bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada beberapa syarat menjadi sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu diantaranya berkumpul bersama Nabi, beriman dengan Nabi, melihat Nabi, melihat Nabi. Jadi ada orang yang berkumpul sezaman dengan Nabi, beriman dengan Nabi, tapi tidak bertemu, tidak berkumpul dengan Nabi, itu ada. Maka dia tidak menjadi sahabat Nabi. Seperti siapa? Seperti Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ini dia hidup sezaman dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pengen bertemu dengan Nabi. Maka dari daerahnya dia berjalan ke daerah Nabi berbulan-bulan, sampai di daerah Nabi, di rumah Nabi. Ketika itu Nabi sedang pergi, jadi dia tak sempat jumpa dengan Nabi. Sampai di rumah Nabi, Nabi tidak ada. Kemudian dia pulang lagi ke daerahnya, karena dia harus mengurus ibunya. Ketika itu sudah tua renta. Ini dahsyat nih, Uwais Al-Qarni ini, Pak. Hidup sezaman dengan Nabi tapi tak sempat jumpa dengan Nabi, beriman kepada Nabi, sehingga dia tidak menjadi sahabat Nabi. Tapi meskipun begitu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Umar bin Khattab, minta doa kepada Uwais Al-Qarni. Saking dahsyatnya Uwais Al-Qarni ini. Salah satu kedahsyatan amalan Uwais Al-Qarni ini, dia tidak mendengar apa kata orang, karena dia punya satu kerja yang ketika dilihat oleh orang nampaknya itu kerjaan konyol. Dia beli satu kerbau, satu lembu lah katakan, yang masih anak-anak. Dia angkat ini kerbau sampai ke atas bukit, nanti dia bawa lagi turun dari atas bukit. Begitu setiap hari dia angkat ini anakan lembu ke atas bukit, dia angkat lagi balik turun, dia angkat lagi, dia bawa lagi turun. Begitu setiap hari sampai kerbau ini besar, sampai besar dia bisa gendong ini kerbau tadi ke atas bukit dan dibawa lagi turun. Orang-orang kalau bilang itu gila itu.
kerjaan konyol, kan nampak konyol. Orang kerbau nggak ada gunanya diangkat-angkat ke atas bukit, habis itu dibawa turun lagi. Rupanya apa? Maksud dan tujuan dia seperti itu adalah supaya bisa membawa ibunya berjalan ke Makkahul Mukarramah untuk naik haji. Jadi ketika itu dia katakan kepada ibunya, "Wahai ibu, aku sudah latihan selama ini. Mari kita berangkat, inilah finalnya. Hari ini aku akan bawa engkau wahai ibu untuk berangkat ke Mekah untuk naik haji." Masya Allah, dia gendong ibunya untuk naik haji. Digendong. Dulu nggak ada mobil pak, nggak ada dulu pesawat. Kalau sekarang iyalah gampang kan, tinggal cari duit banyak-banyak nih pesawat kita sampainya itu. Kalau dulu nggak ada, jadi dengan tenaga dia mau khidmat kepada ibunya, sehingga inilah menjadi amalan Uwais Al-Qarni yang mana menjadi Nabi SAW ucapkan kepada Umar bin Khattab minta doa kepada Uwais Al-Qarni, meskipun dia bukan sahabat Nabi SAW karena tidak pernah bertemu dengan Nabi SAW. Nah, orang yang menjadi sahabat Nabi itu beriman kepada Nabi, bertemu dengan Nabi, bertemunya itu meskipun bertemu di dalam kegelapan, ataupun dia bertemu dengan Nabi dalam keadaan buta, bahkan dia tidak sadar bertemu dengan Nabi, itu juga disebut sahabat Nabi. Ada orang buta bertemu dengan Nabi tapi nggak sadar bertemu dengan Nabi, nggak sadar dia dalam kegelapan, nggak sadar dia bertemu dengan Nabi, maka dia juga disebut sahabat Nabi, beriman dengan Nabi, berkumpul dengan Nabi, bersama Nabi, melihat Nabi, meskipun dalam keadaan buta dia berkumpul bersama Nabi, disebutlah dia sahabat Nabi. Aukana ghairu mumayyizin, ataupun orang yang bertemu dengan Nabi itu orang yang belum mumayyiz. Belum mumayyiz itu belum balik lah katakan, belum besar, belum tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana kanan, mana kiri, masih anak-anak, bertemu dengan Nabi juga disebut dengan sahabat Nabi. Au marron ahaduhuma, atau marron ahaduhuma alal akhar walau naiman, ataupun salah satu dari keduanya, sahabat nih, orang ini bersama Nabi itu saling berselisihan walau naiman, walaupun dalam keadaan tidur. Ada orang tidur, Nabi lewat, orang yang tidur ini beriman kepada Nabi, sezaman dengan Nabi, lewat Nabi, ada dia di situ. Orang yang tidur ini juga disebut dengan sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Aulam yajtami, atau tidak berkumpul dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hanya papasan saja, hanya papasan saja, itu bisa disebut dia sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lakin akan tetapi ra'an Nabiyya Sallallahu Alaihi Wasallam atau ra'ahun Nabiyyu Sallallahu Alaihi Wasallam walau ma'bu'dil masafah walau sa'atan wahidatan, atau tidak berkumpul dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tapi melihat Nabi. Dia nggak duduk bareng Nabi, nggak berkumpul dengan Nabi, tapi melihat Nabi. Melihat Nabi atau Nabi yang melihat dia. Ma'bu'dil masafah, dengan jarak yang jauh. Misalnya di sini Nabi, di sana dia. Dia yang melihat Nabi atau Nabi yang melihat dia, itu juga disebut dengan sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun pandangannya itu dengan jarak yang jauh itu sesaat saja, nggak lama-lama, sesaat saja.
itu juga disebut dengan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bi khilafit tabi'i, berbeda dengan cap tabi'in. Itu tadi kan cap sahabat. Orang supaya dicap sahabat Nabi itu seperti apa? Beriman dengan Nabi, melihat Nabi, berkumpul dengan Nabi, ya kan? Itu cap untuk dikatakan sahabat Nabi. Berbeda dengan orang yang supaya dicap sebagai tabi'in. Jadi derajat yang paling tinggi umat Nabi itu kan sahabat. Di bawah sahabat ada namanya tabi'in. Supaya dicap sebagai tabi'in, fala tathbutu tabi'iyah illa bi tulil ijtima'i ma'afan. Supaya dicap sebagai tabi'in itu tidak bisa kecuali dengan berkumpul dengan lama, berkumpulnya lama dengan sahabat. Jadi kalau sahabat itu dikatakan sahabat bertemu dengan Nabi, kalau tabi'in itu bertemu dengan sahabat-sahabat Nabi, beriman dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tabi'in agar disebut sebagai tabi'in itu nggak bisa seperti Nabi tadi, dari jauh aja jumpa, saling tengok-tengokan udah disebut sahabat. Kalau tabi'in harus berkumpul dengan sahabat waktu yang lama, dengan waktu yang lama sebagaimana umumnya lama itu berapa lama. Kalau berkumpul lama dengan sahabat baru disebut dengan tabi'in. Wala yakfi mujarradul liqa, tidak cukup hanya sekedar jumpa saja. Bi khilafi liqa'i sahabi ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, berbeda dengan berjumpanya sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau berjumpanya sahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebentar saja itu sudah dihitung sahabat. Kenapa? Li'annal ijtima'a bihi, karena berkumpulnya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yu'athiru minan nuril qalbi, memberikan pengaruh berupa nur di hati, nur hati. Berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memberikan pengaruh nur pada hati. Afu ma yu'athiruhu, yang berlipat ganda, yang mana itu akan berpengaruh lebih berlipat ganda daripada berkumpulnya para tabi'in dengan sahabat, dengan perkumpulan yang lama. Tabi'in berkumpul dengan sahabat dengan waktu yang lama itu nggak ada apa-apanya dibandingkan sahabat bertemu dengan Nabi sesaat saja. Lakin akan tetapi qala Ahmad As-Suhaimi At-Tabi'i, akan tetapi berkata Syekh Ahmad As-Suhaimi, tabi'in itu adalah orang yang man laqiya sahabiyya walau qalilan wa illam yasma' minhu. Tabi'in itu siapa? Tabi'in itu adalah orang yang berjumpa dengan sahabat meskipun sebentar, walaupun dia tidak mendengar apapun dari sahabat tersebut. Ini ada perbedaan pendapat. Kalau tadi kan harus lama berjumpanya, ya kan? Tapi kata Syekh Ahmad As-Suhaimi, berjumpa sebentar saja itu juga bisa disebut dengan tabi'in, walaupun tidak mendengar apa-apa dari sahabat. Kumpul aja diam-diaman dah dihitung tabi'in. ثم أعلم أن الخلفاء الأربعة في الفضل على حسب ترتيبهم في الخلافة عند أهل السنة فأفضلهم أبو بكر واسمه عبد الله ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم. Kemudian ketahuilah bahwasanya khalifah-khalifah yang empat di dalam keutamaan urutan mereka, urutannya adalah menurut ahlu sunnah wal jamaah yang paling utama di antara yang empat itu adalah yang pertama Abu Bakar, wasmuhu Abdullah, nama aslinya adalah Abdullah. Kemudian setelah itu summa Umar,
kemudian Umar, summa Utsman, kemudian Utsman, summa Ali radhiyallahu anhu, kemudian Ali radhiyallahu anhu. Ada tingkatan yang paling utama di antara 4 khulafaur rasyidin. Siapa dia? Yang pertama Abu Bakar, yang kedua Umar, yang ketiga Utsman, dan yang keempat Ali radhiyallahu anhu. Wa yadullu dzalika hadis Ibnu Umar. Kenapa ada urutan mereka? Karena ada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Bagaimana hadisnya? Kunna naqul, sungguhnya kami ini mengatakan kepada Rasulullah, wa Rasulullah yasma', Rasulullah SAW mendengar. Kami berkata, Nabi SAW mendengarkan. Ucapan kami adalah khairu hadhil ummah ba'da nabiyha Abu Bakar, summa Utsman, summa Umar, summa Utsman, summa Ali. Kami mengatakan sebaik-baik umat ini adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Falam yanhana, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melarang kami. Nabi diam saja. Maknanya Nabi sepakat dengan ucapan mereka tadi, para sahabat. Wa yalihim fil afdaliyah, dan juga menjadi sahabat-sahabat yang paling utama adalah as-sittatus sabiqun, 6 yang lainnya, yaitu Talhah wa Zubair wa Abdurrahman wa Sa'id wa Sa'id wa Sa'ad wa Sa'id wa Amir. Dan ada 6 sisanya sahabat-sahabat Nabi yang paling mulia, yaitu Talhah dan Zubair, Abdurrahman, Sa'ad, Sa'id dan Amir. Nama-nama mereka ini pernah disebut Nabi orang yang sudah dijamin masuk surga. Walam yarid nas bitafawuti ba'dihim ala ba'din fil afdaliyah fala naqulu bihi. Akan tetapi di 6 orang yang sisa tadi tidak ada hadis yang menjelaskan tentang siapa yang lebih utama, maka kami tidak menyebutkannya. Kalau yang 4 tadi kan sudah jelas, yang paling utama Abu Bakar, yang kedua Umar, yang ketiga Ali, yang ketiga Utsman, yang keempat Ali. Kalau yang 6-nya nggak ada hadis, maka tidak ada urutan tentang siapa yang paling utama. Kemudian amma man ijtama'a bil anbiya qablahu fayuqalu lahum hawariyun. Dan orang-orang yang berkumpul bersama nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW itu namanya hawariyun. Kalau orang-orang yang berkumpul dengan Nabi Muhammad itu kan namanya sahabat. Tapi kalau orang-orang yang berkumpul dengan nabi-nabi sebelumnya itu namanya bukan sahabat, tapi namanya hawariyun. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dan Syekh Salim Ibn Sumair Al-Hadrami melanjutkan mukaddimahnya dengan mengucapkan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Maknanya la tahawula an ma'siyatillah illa billah wala quwwata ala ta'atillah illa bi'aunillah. Tidak ada daya untuk meninggalkan maksiat kecuali itu penjagaan dari Allah. Wala quwwata ala, dan tidak ada kekuatan untuk taat kepada Allah kecuali itu karena ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini makna dari la haula wala quwwata illa billah. Hakada warada tafsiruhu anhu alaihi salam an Jibril afadahu Syekhuna Yusuf As-Sambalawini. Begitu tafsir yang diajarkan oleh Jibril alaihi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wal aliyyu
di dalam kalimat la haula wala quwata illa billah itu kan ada al-ali, ya. La haula wala quwata illa billahil aliyil. Nah, yang dimaksud dengan al-ali di situ, al-aliyu adalah yang dimaksud al-murtafi'u ar-rutbata, al-aliyu al-murtafi ar-rutbatu al-munazzah amma siwah, adalah yang maha tinggi kedudukannya, yang suci dari segala makhluk. Itu yang dimaksud dengan al-ali, maha tinggi. Wal azim, yang dimaksud dengan al-azim di lafaz la haula wala quwata illa billahil azim adalah dzul azamah wal kibriya, yang mempunyai keagungan dan kehebatan. Itu yang dimaksud dengan al-azim. Wa innama atal musannif bil hauqalah li ajli tabarri minha. Hanya saja musannif, pengarang kitab ini, mengucapkan hauqalah itu. Jadi mengucapkan la haula wala quwata illa billah itu namanya hauqalah. Kalau bismillah kan namanya basmalah. Kalau a'udzubillahi minasyaitonirrajim namanya ta'awudz. Nah, kalau la haula wala quwata illa billah namanya hauqalah. Musannif mengarang kitab ini dengan hauqalah untuk apa? Untuk li ajli tabarri minha, untuk tabarri. Tabarri itu apa? Tabarri itu membebaskan diri dari daya dan kekuatan diri sendiri. Membebaskan daya dan kekuatan dari diri sendiri, bahwa saya ini nggak punya apa-apa, saya ini nggak bisa apa-apa, gitu. Fahadhihi alamatul ikhlas minhu radhiyallahu anhu. Dan ini adalah tanda keikhlasan pengarang di dalam mengucapkan hauqalah. Orang yang hauqalah itu mengucapkan la haula wala quwata illa billah adalah sebagai tanda keikhlasannya dalam beramal. Sebagaimana para ulama mengatakan, sahih amalaka bil ikhlas wa sahih ikhlasaka bit tabarri minal hauli wal quwwah. Murnikanlah amalmu dengan keikhlasan dan murnikanlah keikhlasanmu dengan tabarri. Ya. Murnikanlah amalmu dengan keikhlasan. Amal kita murni itu dengan keikhlasan. Lalu bagaimana murninya ikhlas kita? Murninya ikhlas kita itu dengan tabarri. Tabarri itu apa? Tabarri itu tadi membebaskan diri sendiri dari daya dan kekuatan diri sendiri. Kita merasa saya ini nggak punya apa-apa. Udah sholat, tapi sholat saya ini karena ditolong Allah. Saya ini bisa seperti ini ya karena ditolong Allah. Saya ini tidak maksiat ya karena dijaga Allah. Bukan karena saya soleh, bukan karena apa-apa, bukan. Tapi karena bantuan dari Allah. Ini murni keikhlasannya. Murnikan amalmu dengan keikhlasan dan murnikan keikhlasanmu dengan tabarri. Wa aidan jannah, dan hauqalah itu tadi adalah tanaman surga. La haula wala quwata illa billah itu adalah tanaman surga. Kama fi haditsil Mi'raj, sebagaimana hadis ketika Nabi Mi'raj. Lamma ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayyidana Ibrahim alaihi salam, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Nabi Ibrahim alaihi salam jalisan dalam keadaan duduk inda babil jannah, di pintu surga, ala kursiyin, di atas kursi, min zabarjat akhdar, dari zabarjat akhdar, warna hijau. Qala li sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Ibrahim berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa katanya? Mur ummataka faltukthir min ghirasil jannah. Perintahkanlah umatmu dan suruhlah mereka memperbanyak dari
ghirasil jannah, tanaman surga. Suruhlah mereka untuk memperbanyak tanaman-tanaman surga. Fa inna ardaha thayyibatun wasi'atun, karena sesungguhnya tanah surga itu sangat baik dan luas. Faqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, wa ma ghirasul jannah, apa itu tanaman surga wahai Nabi Ibrahim? Faqala, Nabi Ibrahim menjawab, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ibrahim menjawab, tanaman surga itu adalah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Berapa? Udah masuk? Oh, udah lewat. Alhamdulillah, mudah-mudahan pengajian yang singkat ini memberikan manfaat bagi kita semua, khususnya bagi diri saya sendiri, dan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan dan menyampaikannya. Mungkin di sana sini terdapat kesalahan dan kekhilafan baik tingkah laku maupun ucapan, maka dengan kerendahan diri mohon kiranya saya dimaafkan. Untuk sempurna majelis kita tutup dengan doa kifarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum fa ahsanallahu ilaikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.